Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dan selalu membersamai atau berpihak kepada orang-orang yang benar. Menegakkan kebenaran adalah sesuatu yang berat, karena kadang-kadang bertentangan dengan hawa nafsu dan kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Sehingga dalam ayat lain Allah juga merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu menegakkan keadilan dan menjadi saksi. Ya. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah, saksi kepada Allah. Atas siapa? Baik untuk diri sendiri, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, maupun hal-hal yang terkait dengan keluarga kita, saudara-saudara kita terdekat. Permasalahan yang berhubungan dengan diri, saudara, bapak, ibu dan sebagainya, itu pun kita harus memihak kepada yang benar, bukan membela kepada diri kaum kerabat, walaupun bukan membela kepada yang salah, walaupun itu diri sendiri, kaum kerabat. Ya, kita tetap harus berpihak kepada yang benar. Itulah sesungguhnya keadilan. Mungkin saudara pernah mendengar ceritanya Ali bin Abi Thalib ketika dia jadi khalifah. Pernah terjadi suatu kasus, yaitu baju besinya hilang. Kemudian ditemukan sedang dipakai oleh orang Yahudi. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, dia paham persis ya tentang baju besi miliknya dengan segala ciri yang ada di dalamnya. Ketika dia mengadukan kepada qadhi, ya, untuk diadili bahwa ini baju besi saya, ya, maka majulah dalam persidangan. Ya, dalam persidangan Ali sebagai khalifah, dia tidak menekan kepada qadhi untuk memberi keputusan pembelaan terhadap Ali sebagai penguasa pada saat itu, tidak. Ya. Qadhi pun meminta untuk menghadirkan saksi kepada Ali. Ya. Fastashhidu syahidaini mir rijalikum. Kan saksi itu menjadi penting dalam sebuah persidangan kasus. Ya. Tapi Ali tidak bisa menghadirkan. Maka akhirnya qadhi memutuskan bahwa baju besi itu miliknya Yahudi tadi. Bagaimana membela kepada kebenaran, dia walaupun dia harus sangat berat hati ya, karena presidennya saat itu tidak dibela, dia membela daripada kebenaran. Walaupun sungguhnya benar itu baju besi milik Ali itu ya. Tapi karena persyaratan untuk menghadirkan saksi, tidak bisa menghadirkan saksi, maka jatuhnya pada yang orang Yahudi tadi. Anda juga pernah mendengar kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Siapa itu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah salah satu daripada Nabi ulul azmi minar rusul, yaitu nabi yang banyak sekali penderitaan, ujian-ujian, kesabaran.
yang ditunjukkan kepada Nabi ulul azmi. Salah satu ujian berat daripada Nabi Ibrahim ketika dakwah itu apa? Dia apa? Diancam untuk dibakar, kan itu ya? Iya. Dia berdakwah termasuk kepada bapaknya. Kita ingat bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim dakwah kepada bapaknya. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara, ya. Juz berapa itu? Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliyah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Kan itu ya. Juz berapa Mas Zaki? Juz 7 ya. 7. Ya. Itu pantaskah wahai ayahku engkau jadikan berhala itu sebagai sesembahan. Itu ya kata-kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya, singkat cerita, intinya pada saat itu memang Nabi Ibrahim dengan segala keberaniannya ya, karena saat cintanya kepada ayahnya yang tukang membuat patung itu, patung-patungnya itu dihancurin gitu kan, tinggal disisakan satu yang besar gitu kan, kampaknya itu ditaruh di yang besar itu. Maka ketika diselidik, ada yang tahu itu Ibrahim itu yang hancurin kan gitu ya. Maka Ibrahim dipanggil ya pada saat itu. Kemudian ditanya, apakah kamu yang hancurin? Ya, Nabi Ibrahim gampang aja jawab. Coba tanya kepada yang besar itu, yang ngalungi kampak itu. Maka mereka menjawab, bagaimana mungkin patung itu bisa ngancurin patung-patung lainnya gitu ya. Jawaban mereka itu. Maka Nabi Ibrahim jawabnya mudah lagi, ya kalau kamu mikir toh, nalar toh, akalmu di mana? Kalau nggak bisa ngancurin, nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa kamu sembah itu? Itu kisahnya Nabi Ibrahim ya, luar biasa dengan segala keberaniannya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim akhirnya dihukum, yaitu dilarak di suatu tempat di mana tempat itu sudah disediakan kayu bakar yang banyak sekali dan dibakar dengan sangat panasnya gitu ya. Sebenarnya para malaikat dan seluruh makhluk kecuali cecak ya, kecuali cecak ini itu datang ingin membantu. Malaikat penjaga angin, penjaga ini ingin membantu, penjaga hujan ingin membantu. Tapi dibantu oleh malaikat, jawabnya Nabi Ibrahim apa? Jawabannya gimana? Hasbiyallah, ya cukuplah Allah. Kita sering mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah itu sebagai penolong kan gitu ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Risuh seluruh makhluk ya. Salah satu risuhan itu burung pipit ini ya. Jadi burung pipit pada saat itu risuh sekali. Itu ke danau mematuk air, kemudian diteteskan di atas kobaran api, diteteskan diguyu lececek gitu loh. Kamu lagi ngapa pipit? Kamu gak mungkin bisa madamin itu. Sambil cecaknya itu dia menjulurkan lidahnya, menganga-nganga sambil memberi isyarat untuk biar apinya besar gitu ya. Ngecek sama burung pipit itu. Burung pipit menjawab, kalaupun aku ya tidak bisa memadamkan api, tapi setidaknya Allah tahu kepada siapa aku berpihak gitu ya. Jawabannya cerdas luar biasa. Ya, demikian juga sebenarnya kan cecak ini tidak mampu untuk dengan ababnya untuk bisa membesarkan api kan, karena begitu kecilnya. Tapi sebenarnya sudah dapat diketahui kepada siapa dia berpihak. Masya Allah, ini luar biasa ya. Yang sebenarnya ini kita bisa belajar kepada matematika ya. Karena apa? Kita belajar pada himpunan bagian. Jadi ibaratnya ada dua himpunan saling asing.
Satu adalah himpunan pembela kebenaran ya, yang diwakili oleh Nabi Ibrahim gitu ya. Yang kedua himpunan pembela daripada kemungkaran ya, yang dipelopori oleh Raja Namrud ketika itu kan ya. Nah, dalam hal ini cecak itu ya, ini masuknya himpunan bagiannya Raja Namrud itu. Sedangkan burung pipit dia masuk himpunan bagian daripada pembela kebenaran, yaitu apa? Nabi Ibrahim yang dakwah membela kebenaran, begitu ya. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.